Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, persembahan dari Dawam dan juga tentunya didukung oleh teman-teman dari HJA Event Indonesia, kemudian Muslim Brotherhood Indonesia, Muslimah Basketball Semarang, didukung juga oleh Ja'or Movement, Bahagian Santai Indonesia, dan juga didukung oleh teman-teman dari Info Kajian Semarang. Kami ucapkan tentunya selamat datang untuk jamaah Masjid Al-Ikhwan. Masya Allah, ini ramai banget nih ya. Semoga yang hadir di sini dimudahkan segala rizkinya dan juga hajatnya. Amin Allahumma amin. Baik, tentunya senang sekali saya Obin bisa menjadi pembawa acara atau host dari kajian malam hari ini dengan tema, wah ini nih, mendidik anak di masa pubertas. Kita tahu kalau di Semarang ini lagi rame ya, tawuran atau trek-trekan, atau yang paling parah adalah pembulian di sekolah yang mungkin kita sebagai orang tua tidak tahu. Bahkan ketika saya dibully, sampai saya umur sekian ini udah punya anak 2 ini, mama saya nggak tahu kalau saya pernah dibully waktu SD, waktu SMP, atau pas kebalikannya pas saya ngebully juga nggak tahu orang tua saya. Nah, apakah itu semua terpengaruh atau dipengaruhi oleh pola asuh orang tua di rumah yang mungkin keras, atau mungkin pola asuh yang acuh, atau mungkin pola asuh yang salah? Nah, malam hari ini kita kedatangan teman belajar kita, wah, guru kita di malam hari ini ada Ustadz Apka alias Ustadz Abdul Karim. Silakan Ustadz, boleh bergabung dengan kami. Masya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah sehat. Ini kita, masjid ini selalu banyak makanannya Ustadz ya. Tapi kita makannya nanti ya. Kalau anak-anak udah pada habis tuh makannya. Ustadz, ini di Semarang nih beberapa waktu yang lalu sampai ada yang meninggal karena tawuran. Tepatnya di Kabupaten Semarang. Kalau di Kota Semarang ya, di jalur Gaza ya, atau di Semarang Utara itu hampir setiap sore itu ada tawuran. Kebanyakan didominasi anak usia SD kelas 6 sampai kelas 2 SMP, itu yang mayoritas. Ya. Dan itu dimobilisasi oleh remaja dan orang yang nganggur gitu. Apakah kelakuan seperti itu, anarkisme dan lainnya itu karena pola asuh orang tua yang salah atau gimana Ustaz? Ya. Baik, jadi dalam Islam itu ada fase-fase pastinya ya. Fase di mana ketika orang tua pengaruhnya total, itu fase anak-anak. Ya, jadi usia mungkin 0 sampai 12 tahun ya. Kalau para ulama mengatakan itu masa tenang. Jadi masa tenang itu sangat menentukan. Oke. Maka ketika di rumah dia mendapatkan kehangatan, mendapatkan perhatian. Nanti di fase berikutnya, karena fase ini fase di mana anak sudah pengaruh luarnya lebih dominan. Nah, nanti anak usia 12 tahun, nah ini tema kita kan puber, Iya. masa puber. 12 tahun ke atas 12 ya? tahun ke atas, itu masa di mana anak sering diistilahkan mencari jati diri. Ya. Dia ingin disebut keren sama teman-temannya. Lah itu biasanya pengaruh luar lebih dominan. Jadi kalau dikatakan apakah pengaruh lingkungan? Iya, udah pasti itu. Maka ketika saat orang tua di usia tenangnya tadi 0 sampai 12 tahun tidak maksimal perannya terhadap anak, nanti di fase 12 tahun yang dia sudah balik itu dalam Islam, dia pasti pengaruh luar lebih dominan dan lebih biasanya justru keburukan lebih cepat menular. Dan apakah di 0 sampai 12 tahun pengasuhan orang tua ini sangat menentukan apa ya, tameng atau perlindungan diri di 12 tahun ke atas? Iya, jadi ibu-ibu ada fase kalau mau detail sebenarnya ya, ada fase disebut sobi. Sobi itu ya 0 sampai 2 tahun karena masa menyusui itu memang total haknya ibu ya. Jadi kewajiban ayah hanya membuat ibu nyaman, mencarikan nafkah terbaik. Karena ada pengaruhnya loh ternyata rezeki dengan karakter anak itu. Oke.
Ada pengaruhnya itu. Dalam Islam itu nggak ada sesuatu yang tidak berdampak buruk kalau itu yang diharamkan itu. Nah, Oh, jadi sumber uang yang syubhat atau nggak jelas, iya, atau nauzubillah yang haram, itu pengaruh ke anak. pengaruh kepada karakter anak. Nabi itu kan mengatakan begini, al halalu bayin, yang halal jelas, yang haram jelas. Bicara halal haram, ujung-ujungnya bicara hati. Hati itu lebih kepada sifat yang muncul dalam diri, kan karakter itu. Wah, Nah, maka pengaruhnya sudah pasti ada. saya bukan menyalahkan orang tua saya ya, Ustaz. Tapi saya jadi ingat tiba-tiba nih, ketika mama saya dulu ditinggal ayah saya meninggal, keadaan ekonomi kacau banget kan. Itu saya tahu mama saya sempat, ya jujur aja ya, pinjem di bank. Dan setelah itu saya jadi nggak nyaman di rumah. Pokoknya wes dolan wes gitu. Berarti memang ngaruh Ustaz ya. Iya. Jadi astagfirullah, saya juga baru tahu ternyata pinjam di bank tuh riba dan itu nauzubillah. Oh pantesan aku kok bener dalam waktu sebulan Ustaz di rumah yang bener-bener dari pulang sekolah sampai malam di rumah tuh cuma sehari kali. Lainnya harus di game center lah, di teman-teman lah. Nauzubillah. Oh itu ngaruh ya. Itu fase yang menentukan ya. Kemudian di fase setelah 2 tahun itu namanya fase anak-anak, tufulah. Iya. Nah, fase tufulah itu anak sudah mulai punya kemampuan meniru yang baik. Maka usia anak nanti ibu-ibu perhatikan ya, anak kita di usia 3 tahun dia peniru ulung. Iya, Ulung iya. bapaknya. Misalnya bapaknya suka nonton bola. Dia suka itu kan, idolanya siapa gitu. Iya. Ya. Kemudian nanti di usia tamyiz itu 7 tahun. Ini sudah ngerti, sudah tahu mana baik, mana nggak baik. Maka di saat inilah orang tua tugasnya menanamkan banyak keteladanan yang baik. Usia 7 tahun, nek boso Jawane tahun dolor ya Pak? Dolor ya. Ya, tamyiz ya. Oh, Itu oke. fase di mana kita memberi asupan-asupan kepada anak ini. Yang baik, yang buruk itu diberitahu. Ini baik nak, kerjakan, ini buruk jangan kamu lakukan ya. Iya. Dan di fase itu seperti kita punya tanaman yang sedang bertunas. Oke. Harus dilindungi, harus dijaga, jangan sampai dirusak karena dia belum punya kekuatan. Nah, nanti ketika fase 12 tahun itu harapannya sudah kokoh. Maka pengaruh dari luar itu ada tapi dia punya tameng. Ketika di usia sebelum 12 tahun dia mendapatkan asupan-asupan yang baik dari orang tuanya itu. Asupan yang baik dari orang tua. Berarti di bawah 12 tahun mondok bukan yang tepat ya? Ya, ini kembali ke kondisional sebenarnya. Tapi kalau ini mengacu kepada pernyataan para pakar ya, Iya. kayak misalnya Syekh Khalid Ahmad Syantut, beliau mengatakan masa tenang itu masa haknya orang tua. Oke. Jadi baiknya, karena kita itu nggak panjang sebenarnya bersama anak itu, sampai balik saja sebenarnya kita itu. Nanti setelah balik, anak itu kita perlakukan seperti teman diskusi. Ya. Jadi sudah tidak layak kita kemudian kamu harus A, B, C, D. Doktrinnya itu sudah nggak fasenya itu. Dia sudah fase diajak mikir. Kamu mau ngambil apa? Ini konsekuensinya ini, dampaknya ini. Dia udah diajak bisa mikir nanti itu. Tadi Ustadz sempat ngomong masa tenang adalah bersama dengan orang tua. Masalahnya bapak ibunya tuh ribut terus, Ustadz. Nggak tenang di rumah tuh. Dia pada dulu gelat tuh. Sampai anaknya ngomong, "Mama kok marah terus sama papa?" gitu. Gitu ya. Iya. Jadi itu gimana? Berarti nggak tenang kan di rumah tuh? Ya. Jadi begini. Islam itu panduannya adalah anak itu fitrahnya baik. Apa fitrah itu? Fitrah itu dasarnya Dasar. baik. Nggak ada dasar anak itu buruk, nggak ada. Ya. Anak itu dasar semuanya baik, mudah dinasehati, Iya. mudah diarahkan. Kenapa menjadi rusak? Faktor dominan siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nah, ketika kedua orang tuanya ini dalam tanda kutip ya tidak bisa memberi ketenangan, nggak bisa memberi contoh yang baik, pasti nanti akan berdampak pada fase-fase berikutnya. Oke, tak ganti mic dulu Ustadz. Ini pasang nih. Kabar buruknya adalah tadi pagi saya baca berita yang buat saya jadi ada anak kelas 2 SD
dan adiknya umur 3 tahun, ditinggal ibunya pergi dan ayahnya nikah lagi. Dia pisah orang tuanya nih. Dan akhirnya mau nggak mau si mbaknya ini kelas 2 SD, dia mulung demi uang 5.000 per hari untuk ngasih makan adiknya yang umur 3 tahun. Itu kan udah jelas-jelas nggak tahu cara bertahan hidup, mau nggak mau akhirnya begitu. Nah itu kan akan menimbulkan luka juga nanti Ya, pasti. di masa remaja dan masa tua. Iya. Nauzubillah. Nah, itu kalau seperti itu apa yang harus dilakukan sebagai sesama muslim apabila tetangga atau mungkin sekitarnya seperti itu? Ya. Jadi memang ada yang kurang beruntung ya, anak-anak ini memiliki orang tua yang tidak paham kewajibannya. Kan kewajiban orang tua itu kan selain memberi nafkah kan melindungi anak-anak itu. Ya. Maka bagaimana ketika ada yang tidak ideal itu? Nah, sebenarnya fungsi pendidik di sekolah itu melengkapi atau mengganti peran orang tua yang gagal memerankan perannya. Iya, iya. Nah, maka dulu ketika nggak ideal itu bisa satu ayahnya ada tapi nggak berperan, Ya, atau ayahnya nggak ada karena tadi apa nikah lagi, sekali lagi kabur. kabur ya. Nauzubillah. Ada yang ayahnya meninggal. Ya. Ya. Contoh-contoh itu di Quran misalnya ketika seorang ibu misalnya suaminya meninggal ya. Kemudian memilih tidak menikah misalnya dia single parent, Islam punya petunjuk cari guru yang baik. Oke. Misalnya di surat di surat Ali Imran ketika Hana melahirkan Maryam, kan suaminya udah meninggal itu. Allah kasih petunjuk wa kafalaha Zakaria. Carilah guru yang baik. Ketemulah guru itu bernama Nabi Zakaria. Maka peran ayah tergantikan oleh guru. Nah, tapi jangan kemudian kalau misalnya orang tua masih lengkap kemudian pasrah ke sekolah nih. Nah, itu dia tuh. Terus ada quotes andalan orang tua. Nek nakal tak pondok ke lho. Nah, jadi seakan-akan pondok tuh jadi tempat ya kumpulnya anak-anak nakal gitu kan jadinya. Itu mindset orang tua seperti itu gimana baiknya tuh? Ya. Jadi ya memang jadi gini, fakta ini data ya Mas. Ya. Data itu ketika orang tua ditanya, ya, misalnya ayah ibu ditanya, apa tanggung jawab seorang ayah? Apa? Mencari nafkah. Nyari nafkah. Apa tanggung jawab seorang ibu? Madrasah di rumah. Itu kan yang keren kan? Keren. Artinya hari ini seakan-akan peran ayah itu kalau sudah nyari nafkah selesai. Iya benar. Dia tidak bertanggung jawab mendidik. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi harusnya ayah ini yang hadir di masjid menggandeng siapa? Anak-anaknya. Kakek menggandeng cucunya kan, mengarahkan begitu. Itu bagian dari tanggung jawab. Nah, ketika ada fenomena kan wis nek angel pondok ke wae. Itu sebenarnya seorang ayah sedang melepas tanggung jawabnya. Kecuali mungkin maaf ya, kemampuannya terbatas. Tapi memondokkan itu dia tidak lepas ikhtiarnya, termasuk dengan doa-doa terbaiknya tersambung dengan anak, itu insya Allah masih dalam taraf ditoleransi. Karena emang nggak mampu daripada di rumah, orang yang nggak mampu bingung ke pondok untuk dicarikan guru terbaik. Itu solusi. Dan pasti di antara kita nih ada yang figurnya gini, Sat. Ini ibunya atau bapaknya salah satunya kalem, tapi salah satunya keras. Kowe kudu ngene nang, nerang ngene. Kamu harus gini. Mosok gitu aja nggak bisa. Laki-laki tuh nggak boleh nangis, harus kuat. Nah, jadinya kan laki-laki ini kan jadi nggak berani ekspresikan diri. Kalau dia nangis dikatain cengeng. Kalau dia tanya bapak mamanya dikiranya nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyelesain sendiri. Akhirnya ya cari jalan pintas yang nauzubillah. Nah ini apa yang harus dilakukan untuk orang tua yang masih diktator lah, masih keras? Berarti pola apa itu? Generasi kolonial. Oh baik, jadi memang begini. Ada yang dipahami ya, peran ayah dan bunda itu nanti dominannya itu ada aturannya dalam Islam. Ketika 0 sampai 2 tahun ya ibu yang dominan karena dia menyusui, sempatkan menyematkan kalimat yang baik, kisah yang baik. Ya, itu nanti di usia sudah mumayyiz, memang baiknya anak laki-laki dekatkan dengan siapa?
Anak laki-laki. Ayahnya agar dia berjiwa apa? Pemimpin. Pemimpin. Karena Allah mengatakan laisa dzakaru kal unsa, laki dan perempuan tidak sama. Jadi nggak sama itu nggak sama cara didiknya. Ya ada benarnya. Misalnya laki-laki didik harus apa? Kuat, punya tanggung jawab itu. Nah, anak perempuan pendidikannya tumbuhkan rasa malu. Karena nanti kemuliaan perempuan itu ketika memiliki rasa malu. Ya. Kemudian yang kedua, didik agar dia punya jiwa-jiwa yang taat. Karena nanti surganya anak perempuan kita terletak pada siapa? Suaminya. Kalau sudah diakadkan, saya nikahkan engkau dengan putri saya, saat itulah surganya pindah dari ayah bundanya ke suaminya. Maka pendidikannya harus begitu, tumbuh rasa malu, tumbuh rasa taat itu. Nah, laki-laki memang dia pencari nafkah harus fight kan di luaran gitu. Cuman bentak keras itu bukan solusi sebenarnya, karena itu merusak mental. Maka anak dididik dengan keras, dia belajar membantah. Coba ibu bapak ini, kira-kira kalau anak dididik dengan keras, manut apa enggak? Mulai curhat di sana. Iya, saya juga masih belajar, Ustaz. Awal-awal saya mengambil peran dalam tanda kutip, saya pulang kerja sampai rumah, tolong nemenin anaknya. Namanya juga masih belajar jadi bapak kan ya, anak saya masih kecil. Gak sabar ya? Saya masih wew gitu. Dan saya ikut kajian ini, jadi lebih tahu, oh ternyata ciri-ciri penghuni surga itu adalah kalem kan. Dan yang aku kalem kapan masuk surganya gitu. Oh jadi penentuan awal dari respon orang tua berarti ya. Iya. Kalau orang tuanya kalem, anak-anak akan mudah diatur justru. Betul. Jadi dalam Islam itu ada sesuatu tuh yang menurun pada anak-anak kita. Ya. Salah satunya karakter. Karakter itu menurun, Pak. Nah, kabar baiknya yang menurunkan karakter itu bapak. Jadi nek anak bapak ini kok hari ini ngamuan, jangan salahkan siapa-siapa. Itu kayaknya kecilin jenengan juga gitu. Kemungkinan. Nah, oke senang ibu-ibu gitu langsung. Direkam nggak tadi Bu? Direkam nggak? Kirim ke suaminya loh. Pak, anak gono-gono. Tadi Ustadz sempat nyinggung kalau anaknya perempuan, ajarkan agar Rasa malu. adanya rasa malu. Cuma di zaman sekarang ini, ibu sama anak cewek malah tiktokan Ustaz, malah joget-joget gitu. Ya kan? Apa nggak ibu-ibu nih? Nah itu apa yang harus dilakukan apabila udah terjadi? Ini kan gue hiburan toh, apalah gitu. Nah, itu loh. Ya. Jadi begini juga, ini kita nyambung lagi dengan tema masa puber tadi ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan ketika masa puber, pendidikan pertama dalam Islam itu puber dikenal dengan balik. Ya. Sebenarnya bahasanya itu balik. Balik itu bukan dengan usia. Coba anaknya ayah bunda ini, bapak ibu itu anak perempuan kita haid usia berapa? 10. Hah? 5 bulan. 12, berarti kelas 6 ya. Lambat-lambatnya SMP kelas 2 biasanya. Kebanyakan SMP 1 dan 2. Berarti bukan soal angka balik itu, soal tanda. Begitu anak perempuan kita balik, saat itu hal pertama diberitahukan adalah kamu hari ini sudah seperti orang dewasa. Semua perbuatan dosa yang nanggung kamu. Kalau kemarin yang nanggung orang tua. Karena nggak mendidik, kalau ada buruk hari ini ketika anak perempuan kita haid, kemudian dia masih joget-joget itu dosanya tanggung. Dewe begitu ya. Anak laki-laki kita usia berapa Pak? Mimpi basah 15. Anak laki lebih terlambat biasanya 14 mungkin ya. Tapi sekarang hormonnya ini lebih cepat itu ya. Jadi, saya ingat saya 11 tahun kayaknya. 11 tahun kayaknya. Itu berarti dini itu. Dini itu. Oh jadi ketika sudah balik berapapun usianya berarti ya udah menanggung dosa. Iya, dewasa itu dalam Islam namanya mukallaf. Mukallaf itu orang sudah menanggung semua konsekuensi perbuatannya. Kalau dia nggak sholat, dia sempurna dosanya, seperti orang tua yang nggak sholat. Alhamdulillah. Ya.
Maaf perempuan ya, ketika hal pertama yang diberitahukan ketika dia sudah haid berarti tentang kewajiban. Satu, menutup aurat. Itu pertama. Ya. Yang kedua tentu yang mendasar sholat, diingatkan. Yang ketiga tentang batasan aurat pergaulan. Ya. Jadi anak kecil memang belum balik itu keluar masih buka aurat itu tidak dosa sebenarnya. Ya. Cuman segala sesuatu itu butuh tahapan. Mulai pakainya panjang meskipun nggak pakai kerudung nggak apa-apa, belum balik itu. Ya, kita keluar rumah. Tapi begitu balik sudah hari itu pendidikan pertama adalah memberitahukan konsekuensi dari baliknya dia itu. Sekarang serem banget dunia, Ustaz. Udah nutup aurat aja masih diganggu, digodain, di catcalling istilahnya gitu. Apalagi yang nggak nutup aurat, nauzubillah. Dan sekarang menjadi orang tua, apalagi di zaman sekarang ini, orang tua yang anaknya perempuan ini harus ekstra banyak doa lah ibaratnya gitu. Apa Ustaz yang harus dilakukan untuk orang tua yang mungkin udah ngerasa banyak salah saat pengasuhan di masa kecilnya, dan sekarang ini udah banyak bantah, si anak yang udah puber ini udah banyak bantah, udah mungkin halah mama yang ngono, halah bapak yang ngono, udah mulai begitu lah itu, udah terlanjur begitu. Ya baik, jadi kalau sudah terlanjur ya. Bagaimana solusinya? Yang pertama yang jelas dalam Islam itu peran orang tua itu dominan. Ketika tidak bisa, lingkungan yang mengambil alih. Lingkungan itu berarti nanti yang punya tanggung jawab guru untuk mengarahkan. Jadi memang tidak gampang. Maka bisa jadi nanti lingkungan itu justru pengaruhnya paling besar. Ketika di rumah tidak nyaman. Apa yang dilakukan anak-anak ketika nggak nyaman di rumah, Pak? Main di luar. Keluar. Kalau suami nongkrong di warung kopi ya Pak ya. Dan usia remaja itu sudah disurvei, mereka pasti hanya berkumpul dengan yang sefrekuensi. Yes. Ya. Orang yang hobinya apapun anak ini mesti kumpul dengan itu. Yang hobinya mabar ya mesti dengan yang hobinya itu. Yang futsal ya futsal, yang kreak ya kreak itu pasti hobinya dan sama itu. Nah, lain dengan orang dewasa. Kadang orang dewasa itu bisa memanipulasi. Ya. Jadi mungkin hobinya nggak suka, tapi dia butuh menghargai orang. Dia bisa kumpul itu. Ya mungkin dia nggak suka mancing, tapi karena CS-nya ini suka mancing, dia pura-pura aja suka itu. Padahal dia nggak suka. Itu dewasa. Nek remaja dia pasti akan berkumpul dengan yang sefrekuensi sama. Dia sukanya apa, kumpulnya mesti dengan yang suka. Nah, disitulah nanti sebenarnya peran ketika mau memberi warna itu orang tua pastikan anak hobinya apa, bukan dilarang tapi diarahkan. Yang suka apa, kreak tadi, berantem tawuran, ikutkan apa itu, misalnya boxing, taekwondo, karena hobi yang baik itu nggak bisa diputus, maka dia diarahkan. Ikutkan panggung apa, UFC atau apa? UFC, gabung pemuda Pancasila mungkin ya. Itu harus begitu. Yang hobi apa ini tadi? Trek-trekan. Ikutkan apa, kelas enduro apa itu ya? Kelas balapan gitu. Nah, itu begitu orang tua. Cara Rasulullah juga sama kan, ketika anak-anak remaja itu hobinya gulat, beliau pertemukan dengan yang suka gulat, yang suka manah dengan yang manah. Itu sudah menjadi fitrahnya remaja. Jadi maka dia akan condong kepada yang sefrekuensi dan senang ketika kecondongannya itu diarahkan oleh orang tua ke arah yang baik itu. Nah, ada kasus sekarang ini yang lagi tren ini, anak itu lebih suka dengar nasihat dari teman-temannya mabar. Nah, jadi kalau lagi main game tuh nggak bisa diganggu lah. Nah, itu apa yang harus dijadiin bekal orang tua yang menghadapi anak seperti itu? Dikit-dikit HP ini miring gitu. Itu gimana tuh? Iya. Yang pertama ya, istighfar dulu istilahnya. Karena anak itu ketika belum punya uang nggak mungkin pegang HP kalau nggak dikasih orang tua. Kan dia bisa ada itu karena ada fasilitas kan. Ya, makanya sebenarnya kita nggak mungkin ngelarang anak dekat HP kalau orang tua nggak bisa jauh dari HP.
Oke. Kan begitu, kita kan nggak mungkin kan ngelarang ojo HP-an terus, tapi mama yo TikTokan we. Nah ora ya sekarang itu masya Allah orang tua ya sampai mbah-mbah aja COD Shopee bisa sekarang. Karena HP itu kayak sudah jadi apa ya? Udah jadi teman Bagian hidup bagian gitu ya. Bahkan mungkin kalau istri kita mungkin ya nggak setiap malam disentuh, tapi nak HP setiap malam mau tidur terakhir dipegang apa? Handphone. HP bangun tidur Itu handphone lagi. HP itu. Nah terkait dengan tadi ya, saya tuh punya pengalaman. Jadi pernah ada anak kecanduan HP di daerah Tegal itu ya, ketika itu sudah parah itu. Kalau diajak ngomong itu sudah nggak bisa fokus ya. Ternyata ada cara, itu bisa satu, dia ke psikiater. Oke. Psikiater ya. Ada yang saking parah itu dari psikiater langsung diarahkan ke RSJ itu. Oh. Jadi sampai begitu kalau sudah Ekstrim, kecanduan. Kalau masih ketolong bisa. Sampaikan bahwa sebagai orang tua harus dukung hobi anaknya, harus mengarahkan. Nah, cuma masalahnya nih anak nggak mau jujur, hobinya apa, mainnya sama siapa, kok pulangnya malam gitu. Nah, menghadapi anak seperti itu bagaimana Ustaz? Apa saya yakin sih itu terjadi karena mungkin takut dimarahin dan ya karena sering dimarahin sebelumnya. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah orang tuanya harus minta maaf ke anaknya itu gimana? Ya, jadi memang ada orang tua itu yang ini kalau bicara mungkin bisa sebagian besar ya, yang nggak peduli dengan anaknya kadang itu. Jadi yang penting anak itu pulang lah gitu ya, entah jam berapa ngapain di luar itu. Nah itu sudah pasti yang dandani atau memperbaikinya itu ya lebih rumit yang begitu itu. Apalagi kalau kita tidak punya wibawa di depan anak-anak. Ya. Wibawa itu mungkin anak rasa takut, segan kepada orang tua. Kalau ini sudah nggak ada, sudah nggak bisa orang tua mengarahkan, ya doalah sama Allah. Itu langkah terakhir, kita pasrah kepada Allah untuk banyak berdoa. Karena orang tua ketika sudah tidak mampu, ya solusinya itu kalau memungkinkan, basa Jawane nabok nyilih tangan. Artinya lewat pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa temannya yang bisa diarahkan. Cuma temannya sama-sama salah ya. sama error lebih susah lagi ya. Atau kepada orang yang disegani, bisa dari Pak D, Om dan lain sebagainya. Itu pasti kalau kita mau serius ada jalan untuk perbaikan. Itu nggak ada istilah nggak bisa diperbaiki. Meskipun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali itu. Amin. Baik, ini harus dibahas Ustaz, meskipun ada anak-anak kecil ya. Kata Allah di Quran kan, jangan kau dekati zina. Tapi masih banyak orang tua yang malah nanya, pacarmu dile, sing di. Ayu kurang, normalisasi malah gitu loh. Itu kan, itu gimana Ustaz? Itu jelas salah malah diceng-cengin gitu. Ya. Gede lah, yang piye, malah minggu gitu. Ya. Betul ya. Jadi pendidikan orang tua itu pengaruhnya luar biasa, apalagi lingkungan yang tidak baik. Oke, baik, kita mulai dari memecah masalah ini ya. Yang paling mendasar itu tadi, paham terkait dengan hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, batasan-batasan. Ya. Islam itu mengakui bahwa potensi kecondongan fitrah itu jelas, laki-laki seneng perempuan. Justru bahaya kalau laki-laki sama itu laki-laki itu ya. Itu pertama fitrahnya. Lah fitrah itu diapakan? Fitrah itu tidak ibaratnya kalau aliran itu tidak dibungkam, tidak ditutup, tapi disalurkan. Nah, di mana disalurkannya? Nah, tentu ketika anak-anak ini condong, dia belum siap ini kan, usia anak itu kan, dia diberitahu bahwa nanti jodoh itu Allah akan dekatkan kalau memang menjadi jodohnya. Ya. Hal yang buruk adalah ketika orang tua tidak hanya melarang, tidak mencarikan solusi, arahkan kepada hal yang positif tadi itu. Ya, fakta-fakta bahwa ini hamil di luar nikah, penyakit-penyakit yang menular, kemudian KDRT, nikah
belum siap, itu faktor dari ketidaksiapan sebenarnya dari kedua belah pihak, laki, anaknya dan orang tuanya tadi itu tidak beritahu. Nah kalau sudah terlanjur itu dalam Islam, semua yang sudah terlanjur itu Islam tetap ada, meskipun ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Maaf kalau sudah terlanjur dalam Islam, ya ini maaf ya. Tadi kan bicara zina. Zina itu kan sudah terlanjur itu kan, maaf, ada MBA ya, Iya. marriage by accident. by accident. Ya. Ini jangan dinormalisasikan. Maaf ya, kadang masyarakat itu melumrahkan. Di sini saya nggak tahu, ada nggak budaya tukar apa? Budaya apa? Tukar cincin. Tukar cincin. Apa namanya itu? Tunangan. Tunangan. Iya. Wajib dipahami, tunangan itu belum merubah status. Iya. Itu hanya ibaratnya baru dikhitbah. Dikhitbah itu ya wis nek basa Jawane di apa? Taleni. Jadi nggak boleh diudari oleh orang lain, kecuali ngudari sendiri. Baru boleh masuk itu. Lah, fase-fase itu fase-fase rawan. Ketika orang sudah merasa nek sudah ditaleni kuwi sesuk Bebas. saiki podo Why? itu yang terjadi akhirnya. Jadi dari mulai remaja sudah diberitahu sebenarnya konsekuensinya itu. Nah termasuk lingkungan itu kadang tadi ketika menganggap itu hal yang lumrah. Dulu sekali ya, malu orang hamil di luar nikah itu nggak ada yang berani walimahan. Sekarang ya itu wes zaman tutupin kain. Nauzubillah min dzalik. Ya sekarang memang kita lagi ada di zaman memang ya udah kayak normal aja gitu loh. Nauzubillah. Iya. Jadi kalau udah terlanjur si anak nih mungkin punya pacar dan lainnya, ya kalau dia siap, kan hari ini tapi beda dengan orang dulu ya. Orang dulu tuh nikah muda. Kenapa? Karena dia satu, mentalnya ya mental tanggung jawabnya ada. Dia bekerja keras sejak kecil. Anak dulu kan, orang tua kita. Ibu saya menikah usia 14 tahun misalnya. Orang dulu kan, lulus SD, kemudian orang desa. Ya sekolah zaman dulu, ya sekolah itu nek orang berpikir mau cah wedok sekolah dur wong biyen ya itu ya. Nah, iya sih. ya orang-orang desa begitu kan, sederhana mikirnya. Laki-lakinya juga begitu karena sudah biasa membantu orang tuanya, usia 17, 18 berani menikah gitu. Coba anak sekarang ya, semua dicukupi, tidak pernah merasakan susahnya mencari nafkah. Kalau sudah kadung kemudian dipaksakan lanjut ke jenjang serius, itu nampaknya hari ini terlalu berat anak-anak itu. Oke, jadi dikasih ujian dulu ya, biar nggak buru-buru. Iya, diberitahu paling tidak ya dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Baik, setelah satu pertanyaan ini untuk jamaah boleh bertanya ya, Ustadz. Ini lagi zaman ya maksiat terang-terangan, Ustadz. Dan terang-terangan. Sosial media tuh bisa diakses ya bebas, bahkan orang tua nggak tahu anak nih akses apa aja, terutama untuk anaknya yang udah puber ya, anaknya udah balik itu tadi. Apa yang harus disiapkan untuk orang tua menghadapi anak yang sudah tertutup? Jadi dia nggak boleh tahu lah aktivitasnya. Tertutup itu maksudnya? Bener-bener bapak ibunya nggak boleh tahu dia ngapain aja, dia hubungan apa sosial medianya, handphonenya benar-benar di-keep padahal dia mungkin ngelakuin sesuatu hal yang nggak baik. Iya. Sebelum terlanjur, ini kalau kita bicara preventif ya. Kadang cuman ini ibu bapak sama anaknya pinter mana main HP-nya, pinter anaknya atau orang tuanya? Ini karena itu masalahnya. Saya tanya ini kan. Makanya anak itu orang tua nggak ngerti password anak. Bisa password. Nah, kalau bagi orang tua yang melek teknologi ya, maka sebaiknya atau harusnya ini ya memberikan anak HP itu sudah dengan dikondisikan. Satu, dia misalnya emailnya dibuat satu misalnya kan, orang tua nanti jadi dia tahu semua ketika anak download apa, buka apa, download aplikasi apa, di HP-nya ada apa saja, itu orang tua bisa mengetahui dengan itu. Nah itu ada ilmunya pastinya kan, belajar itu.
Kemudian yang kedua, ini juga kesalahan orang tua kan, memfasilitasi yang jadi masalah itu. Memang sejak era mungkin terasa banget itu ketika kemarin COVID ya, karena pembelajaran harus pakai HP handphone. Dan itu berdampak sudah kadung punya itu anak seakan-akan itu sudah haknya. Nah, bagaimana cara tadi? Ya kalau orang tua mau dengan cara yang efektif ya diputuslah untuk urusan pulsanya dan lain sebagainya itu kan. Kalau dia nggak mau patuh dengan penggunaannya, passwordnya disimpan, nggak bisa dikontrol dan lain sebagainya. Karena membiarkan lebih jauh itu pasti dampaknya lebih buruk. Jadi apapun itu kalau sudah tidak terkontrol itu ya sudah. Dia kalau dengan cara yang paling efektif ya putus nanti itu. Ya, karena preventifnya sudah nggak mungkin kan, orang tua nggak paham dan lain sebagainya itu. Ada satu kebiasaan orang tua yang saya baru dapat dari podcast kemarin, Ustaz. Ternyata kebanyakan orang tua itu terima jadi, nggak mau ikut prosesnya. Misalnya gini nih, anak ini kan punya kecenderungan masing-masing. Nonton kartun misalnya, dia suka Naruto, ada yang suka Kapten Tsubasa, ada yang suka Shinchan, ada yang suka Roblox, dan juga ada yang suka kartun Malaysia dan lainnya itu kan, Upin Ipin atau apalah itu. Nah, orang tua tuh harusnya nonton juga, biar tahu nih anak tuh ngomongin apa, dia bisa nimpalin. Karena kalau udah begitu, kebelakangnya bakal enak. Tadi Ustadz bilang kan, akan jadi temen nantinya, ketika udah usia remaja gitu. Betul. Nah, kebanyakan orang tua tuh nggak mau belajar itu. Alah, aku ribet dewe kok, sibuk dewe gitu. Dan itulah yang ngebuat anak akhirnya kayak bantah. Gitu ternyata ya. Ya, jadi ketika tadi ada istilah fatherless tadi kan, ayah yang nggak hadir di dunia anaknya itu ya. Oke, hadir secara fisik kan, memfasilitasi kumpul ketemu, tapi tidak hadir secara membersamai. Artinya begini, kalau di rumah itu kumpul tapi sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan kalau makan masing-masing megang handphone, anak megang, ayah yang megang, ibunya megang. Kumpul kan, tapi tidak bersama. Secara kehadiran peran itu kan, itu namanya bisa fatherless juga, ayah yang hilang. Meskipun fisiknya ada, tapi perannya tidak ada. Nah, kembali ke tadi ya, maka memang betul orang tua itu seperti petani. Petani itu tidak bisa memaksa tanam jagung tumbuh padi. Artinya dia menghadapi tanaman banyak itu nggak bisa maksa, dan tidak bisa petani itu instan. Sekarang nanam, besok jadi panen. Yang dilakukan apa? Dia merawat, hadir dalam tumbuh kembangnya tanaman kalau padi kan. Kalau ada yang tidak baik, berarti ada hamanya, diapakan? Disemprot. Ya, kalau ada gulmanya, pengganggunya dicabut, dibuang. Kalau kurang subur diberi pupuk. Itu petani. Pasti panen nanti, cuman memang berat karena harus telaten, tiap hari datang, ya melihat, mengontrol. Itu petani. Dan nggak ada petani kok diceblok tinggal mulai sesuk panen. Ya. Demikian pendidikan. Orang tua yang tidak hadir dalam tumbuh kembang anak, dia pasti tidak paham. Anak saya potensinya kemana, dia cocoknya kemana. Karena jangankan kakak adik kembar saja itu bisa punya kecondongan yang berbeda. Ada yang satu pendiam, yang satu hiper luar biasa. Ada itu. Dan itu ayah yang baik pasti ketika tumbuh kembangnya paham, dia pasti nggak salah ketika mengarahkannya itu. Wah, jadi laki-laki tuh ngeri ya Pak ya. Udahlah nyari nafkah, sampai rumah umbah-umbah, dan habis itu nemenin anak main, dan tidak boleh ngelawan kalau istri marah. Dan tanggal tua pasti nanya, Mas kurung nambah gitu. Makanya di mana-mana itu di kampung banyak jandanya dibanding duda. Karena banyak laki-laki yang mati duluan karena kebanyakan beban nanti. Dan satu fakta yang buat saya jadi terdiam, Ustaz. Coba kamu lihat deh di jalanan tuh, orang gila banyak cewek apa cowok? Cowok, Ustaz. Kenapa itu? Ya karena stres mikirin istrinya. Karena stres mikirin hidupnya gitu. Oh iya juga ya. Betul ya. Masya Allah. Kalau nggak stres mati nanti. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang dekat sama masjid ya. Paling nggak kalau mau ngumpet siti ke masjid, ya kan?
Oke, baik. Silakan untuk jamaah yang ingin mau bertanya boleh. Silakan angkat tangan, pertanyaannya boleh. Bapak, Ibu, boleh silakan. Mungkin yang tadi anaknya suka susah dibilangin ya. Silakan Ibu yang di luar boleh. Ibu mau tanya boleh. Sini Bu, lewat sini Bu. Sebutkan nama, akun TikToknya apa, Bu? Oke, bisa ya dia. Silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillah. Afan tadi terlambat Tat. Mengenai topik ini kan bagaimana cara mendidik anak di masa pubertas. Betul. Yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana pola asuh untuk mendidik anak usia SMA, terutama anak perempuan Yeah. Yang tadi panjenengan sampaikan itu sebagai ibu kan kata kita was-was bagaimana cara mendidik yang benar sesuai syariat gitu. Dan yang kedua, tadi kita harus bisa mengarahkan anak sesuai dengan hobinya diarahkan yang baik. Yeah. Jika memang hobi itu nyun sewu, kalau dari kacamata syariat itu seperti tabar. Jazakumul khair. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama ya, mendidik anak perempuan. SMA ya. SMA sudah balik sudah pasti kan itu. Bagaimana mendidik anak di usia SMA ya. Saya kembalikan dulu kepada hal yang paling mendasar dalam Al-Qur'an itu ada kalimat Allah, laisa dzakaru kal unsa, laki dan perempuan tidak sama. Tidak sama itu tadi termasuk pola didiknya, termasuk nanti pilihan pekerjaannya, termasuk pilihan nanti kuliahnya dan lain sebagainya. Itu Allah ketika mengatakan tidak sama itu nggak sama semuanya, karena nanti otaknya berbeda, karakternya berbeda, bebannya berbeda. Nah, bagaimana yang terbaik? Yang pertama pastikan anak perempuan itu nanti kita harus tahu dia punya akan hidup dengan 4 peran. Ya, anak perempuan itu. 1, menjadi wanita solihah. Ya. Yang kedua nanti menjadi istri pendamping suami ketika sudah menikah. Setelah menikah dia punya anak, tambah peran lagi apa? Menjadi ibu pendidik bagi anak-anaknya. Kemudian dia kalau suaminya mungkin penghasilannya kurang bisa menutup kebutuhan rumah tangga, dia akan menjadi wanita karir. Nah, 1, 2, 3, 4 itu akan dialami oleh perempuan kelak itu ya. Maka untuk menyiapkannya tentu syariat punya batasan. Nah, maka nanti ketika dia harus bekerja misalnya ini ya, harus bekerja pastikan ada batasan syariat. Nggak masalah itu, lelaki perempuan bekerja nggak masalah. Dulu ada putri Nabi Syuaib. Ya. Apa pekerjaannya? Putri Nabi Syuaib menggembala kambing, sapi, unta, itu di tengah laki-laki semua itu ada anak perempuan itu yang bekerja mencari nafkah. Dan itu menjadi petunjuk nanti apa yang harus dilakukan, tetap bekerja tetapi harus tahu batasan syariah. Jadi misalnya anak-anak perempuan nanti, misalnya anak ibu yang bertanya tadi ya, dia condong nanti arahnya bekerja ini, entah instansi entah di lapangan. Islam itu tidak melarang tapi ada batasannya. Maka pastikan anak-anak kita itu tahu batasan-batasan syariat itu. Itu pendidikan yang pertama untuk anak perempuan. Dan yang kedua tadi, tumbuhkan pribadi yang pemalu. Karena rasa malu itu benteng dari kemaksiatan. Al-haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Rasa malu itu benteng ya, dari keburukan. Maka kalimatnya Rasulullah, kamu idalam tastahi fasna masyita. Kalau rasa malumu sudah hilang, berbuatlah sesukamu. Nah, itu kaitan dengan prinsip dasar. Nah, kaitan dengan teknis. Nah, teknis itu ya pasti mendidik anak perempuan itu yang terbaik tentu ya dekatkan dengan yang segender kan, ibunya banyak beri peran. Orang tua, ayah juga jangan pelit pujian.
Katanya perempuan yang jarang dipuji oleh ayahnya itu nanti dipuji oleh Laki-laki laki-laki langsung apa? langsung jadi bucin ya. Kelepet Kelepet. gitu ya. Apalagi yang muji kayak cowok Korea ya. Aduh. Jadi begitu ya. Jadi tetap didekatkan dengan ibunya Ya. untuk belajar menjadi wanita yang baik, tapi jangan lupa ayahnya, jangan mahal pujian. Anak-anak perempuan itu suka dipuji. Kan perempuan itu suka dipuji, Ya. suka. Makanya suka dibilang cantik itu suka banget itu sampai lupa gitu. Ah masa, nah itu minta 2 kali berarti. Masa Nah, gitu ya. Oke. Itu baik itu ya Ibu, kurang lebih jadi arahkan kepada hal-hal yang positif tadi, dekatkan dengan cari komunitas ya, mungkin kalau dia suka menulis cari komunitas yang suka menulis, kalau dia suka hal-hal yang mungkin apa hobinya anak-anak sekarang, apa hobinya Mas? Padel. Padahal Ya cewek-cewek tapi ya cari yang muslimah ya. ya itu nggak masalah. Kalau hobinya gibah gimana? Ada ibu atau mbak-mbak ngumpul gitu. Ngerti rak gitu. Berarti Baik. kita harus mendampingi ya Ustaz, sebagai orang Iya, tua ya. betul itu harus didampingi. Dan anak perempuan itu tadi ya, karena dia itu sensitif ya, suka Iya. pujian itu, maka hal menarik itu, suka dikasih hadiah, dikasih pujian itu. Untuk momen-momen tertentu itu bagi mereka perhatian itu luar biasa harganya. Ya, kasih hadiah kecil apapun, tapi kalau momennya pas itu, wah, ternyata bunda perhatian ya, aku ulang tahun dan lain sebagainya itu ya. Oke. Dan ada satu yang terlewat sih Ustaz. Rasulullah tuh kan lahir bener-bener, wah saya kalau baca sirahnya tuh rasanya nggak mungkin saya bisa ngelewatin itu tanpa Allah ya. Udahlah bapaknya, ibunya meninggal, pamannya, terus mbahnya meninggal. Nauzubillah min dzalik. Dan di situ ada pesan bahwa anak itu kalau nggak ada bapaknya, carikan peran bapak. Betul. Nah, kalau yang anaknya perempuan nih, tapi bapaknya udah nggak ada, itu gimana Ustaz? Cari peran dari orang yang masih punya kekerabatan. Oke, Pak D. Pak D bisa Oh, gitu itu. ya. Karena sama Nabi Zakaria itu Pak D-nya Maryam. Karena Hana itu kakak adik dengan istri Nabi Zakaria. Oke. Jadi Imron dengan Zakaria itu berebean, sama istri Hana dengan istri Nabi Zakaria itu saudara ipar itu, saudari ipar. Makanya Imron itu ponakannya Nabi Zakaria, si Maryam itu ponakan Nabi Zakaria. Nah, begitu petunjuk syariat. Jadi untuk tetap terjaga dari sisi hubungan mahramnya, cari kalau nggak ada baru nanti cari guru yang warok, bertakwa, yang baik itu. Tadi ada pertanyaan yang kedua dari Ibu terlewat tadi, apa tadi? Ketika hobinya Tabarus. hobinya tabarut berdandan ya. Sekarang ada salon muslimah. Benar. Jadi ternyata kalau laki-laki ingin maksimal berarti butuh modal. Nah, maka sesekali istri juga diajak ke Salam muslimah. salon muslimah. Jadi saya punya juga murid-murid yang dulu ada yang suka menggambar, desainer itu ya. Nah, karena itu sudah menjadi sebuah kecondongan hobi, ya arahkan ke yang positif. Misalnya apa? Desainer itu ya nanti desain pakaian-pakaian muslimah, jilbab muslimah. Tadinya mungkin desainer secara umum itu ya, pakaian-pakaian beda, itu bisa diarahkan. Karena soal seni itu jiwa, itu nanti mesti lebih gampang kalau tinggal belokkan dikit itu. Nah, sama saya nggak paham apakah yang dimaksud tabarut itu suka berdandan gitu maksudnya anaknya gitu. Malah bagus, Ustaz. Bisa diarahin jadi make up muslimah. Nah, bisa juga. itu yang saya maksud itu. Sekarang kan banyak wedding Benar, Islami kan, tulisannya, wedding ya. organizer yang Islami. Ada yang memang full, artinya full itu nanti dipisah antara laki dengan perempuan. Ada yang semi ya, artinya masih terlihat tapi masih sudah dipisah. Dan itu kan segmentasinya sekarang kan makin luas kan, orang sudah mulai sadar dengan yang syar'i begitu ya. Jadi saya kira kecondongan itu tinggal mengarahkan kalau sudah ada itu lebih gampang. Jadi ada minat, bakat, minat. Itu sebenarnya lebih dominan mana? Bakat, minat atau minat bakat? Bakat sih sebenarnya harus. Ya, kalau ada bakat itu lebih mudah mengarahkan. Sama kita nggak bakat main bola, mau sehari berlatih 25 jam,
nggak bisa maksimal itu. Tapi kita punya bakat meskipun nggak latihan Ya, benar. ber Bakatnya ngomongin orang ya. gitu. Jadi begitu ya Bu. Jadi diarahkan hal-hal yang tetap peluangnya selalu ada. Mungkin kita itu minim informasi sehingga mungkin menganggap kayaknya nih model-model tabarut berhias itu kayak nggak ada Masa depan. potensinya Potensi. itu padahal ada. Cuma kita yang mungkin terbatas informasi saja itu. Ya, jadi tadi ya sebagai orang tua kita juga harus cari informasi dulu untuk bisa mendampingi apa aktivitas anak gitu ya. Masya Allah. Silakan ada yang mau tanya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa cukup jelas? Mulai hari ini udah nggak ada bentak lagi anaknya. Nah, kalau anaknya balik bentak itu gimana Sat? Nah, kue kita ya. Gimana Sat? Kalau punya anak yang udah sering marah-marah ke orang tua itu gimana? Nauzubillah. Anaknya yang marah sama orang tuanya, ya itu berarti mengingatkan orang tuanya. Dulu gituin anaknya gitu ya. Iya. Nauzubillah. Bisa. Jadi saya serius punya pengalaman ya. Ada anak-anak yang susah ya dinasihati ya, bantah lah begitu. Iya. Itu soal waktu bisa. Anak itu prinsipnya adalah dia labil. Iya. Sekarang baik, besok nggak baik itu sangat mungkin. Misalnya saya punya lembaga pendidikan ya kan, ada anak-anak yang dalam catatan itu ya ngomongnya maaf ya uraan itu misalnya itu. Ketika kita punya perhatian lebih, kadang anak itu cuma caper saja itu. Oke. Dia pengen diperhatikan oleh orang terdekatnya karena di rumah nggak mendapatkan perhatian, dia cari di sekolah. Dia berbuat ulah untuk gurunya perhatian kepada dirinya. Sebenarnya poinnya adalah di sini ketidakhadiran yang jadi masalah. Maka ketika ada guru yang hadir, anak sangat mudah untuk diarahkan. Ya, dengan pujian, prestasinya dipuji. Ya, kalau ada kebaikannya jangan mahal apresiasi itu penting karena anak itu sering sekali ketika berprestasi tidak diapresiasi, tapi ketika salah diungkit. Itu yang membuat jiwanya rusak sehingga dia merasa lah ngapain saya baik wong saya nggak pernah diapresiasi oleh orang tua dan guru itu. Bener sih, mama saya tuh nggak tahu saat kalau kumlot tuh bagus. Jadi saya pulang selesai ambil belajar di kuliah gitu kan, Mas alhamdulillah Obin kumlot tuh apaan ya? Jadi ternyata orang tua juga harus belajar hal yang kurang lebih harus ya menyamai lah gitu ya, nggak jauh-jauh banget gitu Ustaz. Iya betul. Masya Allah. Paling tidak tahu lah, nggak menguasai tapi tahu kan itu. Oke baik, ada lagi bertanya silakan Bapak Ibu. Cukup jelas semua? Baik, mau tanya boleh silakan Bu ya. Ini mic-nya nyampe nggak ini ya? Iya, Bu. Boleh ke depan sini Bu, silakan boleh Bu. Boleh ke sini aja sini. Bapak. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Linda. Saya ingin bertanya, kalau misalkan di lingkungan permainan anak kita itu kok saya rasa kurang pas sama nilai-nilai yang saya tanamkan sendiri ke anak. Misalnya kita langsung meng-cut off semua temannya gitu gimana? Atau dia terus nggak usah main,